Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjalni dengan NIM S1S1200088. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi dengan materi penjadwalan CPU. Yang pertama, pendahuluan. Penjadwalan CPU adalah basis dari multi-programming sistem operasi dengan menswitch CPU di antara proses. Akibat sistem operasi dapat membuat komputer produktif. Penjadwalan CPU adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada di dalam komputer. CPU scheduling sangat penting dalam membentuk performa sebuah komputer karena mengatur alokasi resource dalam CPU untuk menjalankan proses-proses di dalam komputer. CPU scheduling merupakan suatu konsep dasar dari multi-programming. Multi-programming adalah suatu proses menjalankan proses-proses di dalam komputer secara bersamaan atau yang disebut paralel. Multi-programming dapat meningkatkan produktivitas dari sebuah komputer. Tujuan dari multi-programming adalah menjalankan banyak proses secara bersamaan untuk meningkatkan performance dari komputer. Poin kedua, siklus burst CPU MK. Keberhasilan dari penjadwalan CPU tergantung dari beberapa properti prosesor. Penyesuaian dari proses tersebut terdiri atas CPU, eksekusi dari MK wait. Proses hanya akan bolak-balik dari suatu stat itu. Penyesuaian proses dimulai dengan CPU burst, setelah itu diikuti oleh MK bus, kemudian CPU bus lagi, lalu MK bus lagi. Begitu seharusnya dilakukan secara bergiliran, dan CPU bus terakhir dengan permintaan sistem untuk mengakhiri penyesuaian daripada melalui MK bus lagi. Kejadian siklus bus akan dijelaskan pada gambar berikut. Seperti yang ditampilkan pada gambar, beginilah proses siklus burst. Dispatchers. Poin ketiga, dispatcher. Komponen yang lain terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang berikan kontrol CPU kepada proses yang fungsinya adalah yang pertama switching context, yang kedua switching to user mode, yang ketiga lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulangi program. Poin keempat, penjadwalan CPU. Keberhasilan dari suatu penjadwalan tergantung kepada proses dari proses yang telah diteliti. Berikut suatu proses mengandung suatu cycles atau siklus dari penyesuaian CPU dan MK. Suatu proses yang dieksekusi oleh CPU terjadi di antara dua sel tersebut. Suatu proses menyesuaikan akan dimulai dengan CPU bus, kemudian diikuti oleh MK bus, dan kembali ke MK bus seterusnya dalam dua siklus untuk mencapai selesai. Pada saat penyesuaian, suatu proses akan menjalankan instruksinya pada CPU bus dan akan mengalami suatu MK bus pada saat menunggu proses MK. Suatu proses dalam komputer akan pada umumnya berada di siklus tersebut, tapi hanya secara umum. Dapat saja pada suatu proses memiliki waktu CPU burst yang sangat lama, disebut dengan CPU bolt, contohnya aplikasi aritmatika. Kapan CPU terjadi? Highlight. Sistem operasi harus memiliki salah satu untuk masuk ke dalam antrian ready untuk dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwalan short term. Penjadwalan pemilihan dari siklus proses yang ada di memori sudah siap dieksekusi dan mengelola CPU untuk menyesuaikannya. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan pertama
berubah dari running ke waiting state, berubah dari running ke ready state, 3 berubah dari waiting ke ready, dan keempat terminates. Penjadwalan nomor 1 dan 4 bersifat non-primitif, sedangkan lainnya primitif. Dalam penjadwalan non-primitif, sekali CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat digunakan untuk penjadwalan model seperti digunakan oleh Windows X. Windows 95 telah menggunakan penjadwalan primitif. Seperti pada gambar pertama, P1 tidak bisa diinteraktif. P1 yang ini bisa. Masuk pada berikutnya, penjadwalan primitif. Semua proses ada dalam antrian ready harus dikerjakan oleh CPU. CPU sendiri harus memilih salah satu proses yang akan dikerjakan dalam suatu waktu. Pemilihan tersebut dilakukan oleh short term share, dan proses yang dilakukan akan dieksekusi oleh CPU dalam suatu waktu. Kemudian masuk pada penjadwalan non-primitif. Penjadwalan non-primitif terjadi ketika proses yang pertama berjalan dari running state sampai waiting state, yang kedua dihentikan. Ini berarti CPU menjadi proses sampai proses ini berpindah ke waiting state ataupun dihentikan atau proses tidak diinterput. Metode ini digunakan untuk Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk platform hardware tertentu karena tidak memerlukan perangkat keras khusus, misalnya timer, untuk digunakan menginterput pada metode penjadwalan primitif. Poin kelima, kriteria penjadwalan. Adapun kriteria penjadwalan suatu algoritma, untuk menilai algoritma penjadwalan CPU, kriteria yang digunakan yang pertama, CPU utilization. Kita ingin menjaga CPU sesibuk mungkin. CPU utilization akan mempunyai rank dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya mempunyai rank dari 40 sampai 100%. Yang kedua, throughput. Salah satu ukuran kerja adalah banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda, throughput bisa menjadi salah satu kriteria pemilihan. Yang ketiga, turnover time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang paling penting adalah berapa lama untuk menyesuaikan proses tersebut. Yang keempat, waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut, atau MK. Itu hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan di antrian ready. Waiting time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Yang kelima, response time. Di sistem yang interaktif, through time mungkin bukan waktu yang baik untuk kriteria. Sebuah proses yang memproduktif output di awal dapat merusak hasil yang akan sementara telah diberikan ke pengguna. Ukuran lain adalah waktu dari pengiriman permintaan sampai respon yang pertama diberikan. Ini disebut response time. Rangkuman. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Pengajuan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari suatu siklus, yaitu MK burst dan CPU burst, yang dilakukan bergantian dengan proses sampai dengan proses selesai. Pengaduan CPU memungkinkan diantara ketika proses yang pertama running ke waiting time, running ke ready state, kemudian waiting ke ready state, kemudian terminates. Proses 1 dan 4 adalah proses non-primitif, di mana proses tersebut tidak bisa terinput.
sedangkan 2 dan 3 adalah primitif di mana proses boleh diinput. Komponen lain dalam penjadwalan CPU adalah DP-state. DP-state adalah modul yang diberikan kendali CPU kepada proses ke dalam penilaian baik atau buruknya suatu algoritma penjadwalan. Waktu yang diberikan oleh DP-state untuk menghentikan suatu proses dan kemudian yang disebut dengan display page source. Adapun rujukan Disbersters 2005, Evi Siberset, Peter Geff. Ini adalah salah satu rujukan untuk belajar sistem operasi. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.